Oke, lanjut ya. Eh, ini kan Q-nya sudah diketahui 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom. Kemudian V-nya juga ada 5 kali 10 5 meter per sekon. Medan magnetnya juga sudah dalam SI, dalam 1 Tesla. Nah, besarnya tinggal F sama dengan QVB sin alfa karena 90 ya QVB. Terus arah gaya lorentnya tetedah ya. Nanti yang belum bisa memahami arahnya kemana bisa diskusi di grup ya. Lanjut. Sekarang setelah kita belajar tentang gaya lorent di kawat berarus, kemudian di muatan dalam medan magnet, sekarang kita akan belajar tentang gaya antara dua kawat berarus. Jadi ada dua kawat yang disejajarkan dialiri arus listrik I1 I2. Nanti kan dia akan menghasilkan I1 akan menghasilkan medan magnet, I2 juga akan menghasilkan medan magnet juga. Nah, ternyata mereka kan ketika ada medan magnet maka akan ada gaya kan, gayanya kemana, mau dibelokin kemana. Nah, ketika disejajarkan gitu, F-nya bisa jadi tarik menarik, bisa jadi tolak menolak. Ketika arusnya sama arahnya, I1 I2 nya sama, maka gaya lorentnya, gaya antara dua kawatnya itu ada tarik menarik, besarnya sama ya. Kemudian yang kedua, ketika arah arusnya berbeda, gaya lorentnya dia tolak menolak. Tarik menarik dan tolak menolak, rumusnya apa? F sama dengan mu 0 I1 kali I2 kali L per 2 VA. L itu panjangnya kawat, A itu jarak antar kawat. Nah, itu tadi kenapa Us kok bisa muncul rumus itu? Nah, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Ini F, nanti muncul B. Nah, nanti silahkan dipelajari sendiri. Ustazah di sini hanya menekankan ketika arusnya ngalir sama, berarti gayanya tarik menarik. Kalau dia berlawanan arahnya, maka tolak menolak. Oke. Contoh, ada kawat A dan B. Itu berarti dialiri arus masing-masing 10 sama 8 berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti nanti tolak menolak ya kalau ditanyain arahnya. Kalau ditanyain karena ini nggak ditanyain, hanya ditanyain besar gaya persatuan panjang. Gaya persatuan panjang kan berarti persatuan panjang per F per satuan panjang apa? L yang dialami kedua kawat tersebut adalah, berarti rumusnya apa? Kan tadi rumusnya mu 0 I L per 2 PA. L nya sudah dipindahkan ke bawah, berarti tinggal mu 0 I1 kali 2 per 2 VA. Terus kita masukin A nya karena masih dalam senti, kita jadikan meter 10 min 2, tinggal hitung, jadilah 3,2 kali 10 min 4 Newton per meter. Oke, lanjut. Contoh soal kedua, kalau tadi dua kawat, sekarang 3 buah kawat A, B, C diletakkan paralel. Nah, kemudian tentukanlah resultan gaya. Karena kita disuruh menentukan resultan gayanya, kalau dua kawat kan cuma satu, besarnya sama seperti kita ngitung gaya listrik dulu. Yang arah caranya yang pertama adalah tentukan arah gayanya dulu, dia bengkok kemana. Jadi A, karena yang ditanyain B, berarti kan yang mempengaruhi B itu adalah A dan C. Nah, B dan A dia arah arusnya berlawanan, searah atau berlawanan. Karena arahnya berlawanan, berarti apa tadi? Lihat yang tadi, kalau berlawanan berarti tolak menolak. Berarti gaya B terhadap A tolak menolak. Kalau terhadap C berlawanan juga, berarti juga BC nya juga menolak ke sana. Oke, ini lihat gambarnya. Kelihatan ya, FBA nya menolak A, B terhadap C nya menolak C. Oke, sudah tahu gambarnya, udah tahu arah gayanya. Sekarang kita resultan. Cara menentukan kan sama ya, karena ini vektor, gaya itu vektor, berarti FBA dikurangi FBC.
ya kan kanan Ustazah anggap positif, kiri negatif. Terserah kalian mau kanan positif negatif juga, kalau dibalik juga boleh. Tinggal kita masukkan rumusnya mu 0 I L per 2 pi A. Terus habis itu Ustazah keluarin yang sama, mu 0 nya kan sama kemudian yang sama panjang kawatnya sama ya, terus 2 pi nya juga sama, sudah keluarin, dah ketemu 5 kali 10 min 6 Newton. Nanti kalau ada kesalahan bisa dicermati kembali. Nah, yang terakhir adalah aplikasi gaya Lorentz. Nanti silahkan dibaca-baca, ternyata gaya Lorentz itu di sekitar kita itu masih ada banyak hal yang menggunakan gaya Lorentz, termasuk galvanometer, terus motor listrik yang sering walaupun aplikasi ini masih ini ya, motor listrik itu bayangannya masih mungkin sekarang sudah banyak digunakan gitu ya. Ini prinsipnya dipakai dan ternyata orang itu mengembangkan lebih dari sekedar motor listrik yang sudah tampilkan di sini. Nanti bisa search di Google ya, yang misalnya spektrometer massa. Ini sering dipakai anak-anak kimia juga. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bisa memahami. Ketika nanti belum bisa memahami, silahkan bisa menghubungi Ustadz Ihsan, Ustadz Afia, Ustadz Ashraf atau Ustadzah, ataupun chat grup di WA. Atau bisa juga Ustadzah akan buatkan forum diskusi, misal belum memahami, atau misal butuh nge-zoom untuk semakin memahami, nanti bisa silahkan disampaikan di grup. Jadi Ustadzah silahkan dari induksi magnetik itu dipahami dulu. Yang pertama apa? Bagaimana medan magnet itu muncul. Jadi medan magnet itu muncul di induksi magnetik ini karena ada kawat penghantar yang dialiri arus listrik. Pertama itu. Terus yang kedua, ketika ada kawat penghantar yang dialiri arus listrik kemudian didekati magnet, maka akan muncul yang namanya apa? Gaya Lorentz. Yang ketiga, penggunaan kaidah tangan kanan. Yang keempat nanti ini ya, yang B dari kawat lurus sampai yang toroida. Kemudian yang F dari kawat lurus yang bergerak di medan magnet dan muatan yang bergerak di medan magnet. Cukup sekian Ustazah yang pengen Ustazah sampaikan. Sebelumnya Ustazah mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.